anak-anak di sini, kalau kita marah, mereka balik lawan. Nanti pas tidur di luar ya, mereka malah senang, tidak. Mereka malah senang. Malah berjalan. Anak-anak kami di sini tuh ada yang menjadi korban pemerkosaan dari ayah kandungnya, anak yang pernah dipasung kakinya, tidak diterima oleh orang tua, keluarga dan masyarakat. Saya tuh baru tahu itu waktu mendampingi anak ini di pengadilan. Waktu saya membaca BAP-nya tuh saya baru baca itu, saya baru ngerti, merasakan ternyata berat juga kau punya ini ya, perjalanan hidupnya. Apa yang saya dengar dari di pengadilan itu, saya sedih, saya hanya bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, saya percaya anak ini punya masa depan. Saya sempat shock sekali. Saya terus, David, saya bilang, ini mama dah. Saya bilang, Tuhan, aku butuh mujizat untuk anak ini, Tuhan. Engkau tahu Tuhan, perjuangan kami untuk mendapatkan dia tidak mudah. Iya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Boleh lebih bersemangat lagi sampai lambaikan tangannya. Sama-sama katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Mari kembali sama-sama nyanyikan lagu ini dari mulut. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku
Mari sekali lagi sama-sama katakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Come on, sampaikan sama Tuhan. Dia mendengar engkau bernyanyi, Bapak Ibu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan segenap hati kami
cinta Haleluya, 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 haleluya. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Bersemangat untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin Bapak Ibu. Boleh dicolek dulu kanan kirinya dong, katakan semangat buat Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Yuk sama-sama katakan, Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lambaikan tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. JMCC boleh sama-sama kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Come on. Lebih lagi buat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan? Sama-sama sorakan haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom sekali lagi. Nah, saudara, mari kita masuk di media pertama. Ada acara TV show di Amerika, saudara, tahun 2001. Ya, mungkin saudara yang seumuran saya atau ya satu dekade mungkin tahu acara ini, saudara. Acara ini acara yang sangat viral karena apa, saudara? Acara yang menantang pesertanya untuk menuju kematian dan maut. Menantang adrenalin setiap peserta yang mengikuti perlombaan ini. Salah satunya orang diikat di dalam mobil, di jok mobil, saudara. Lalu dalam hitungan 1 menit dia harus melepaskan dirinya dari mobil yang digantung puluhan meter. Dan 3, 2, 1 mobilnya jatuh hancur, saudara. Orangnya mesti selamat pokoknya. Lalu ada orang-orang yang saudara dimasukkan ke kolam es, saudara. Bertahan bermenit-menit, adu kuat, saudara. Ada yang gak kuat, kalah. Yang menang, yang terus ikut perlombaan, saudara. Lalu ada orang-orang yang peserta yang takut sekali sama kecoa, mukanya dilemparin kecoa dan mereka mesti bertahan. Ada yang ditaruh kalajengking, ada yang ditaruh ular, mereka intinya mesti bertahan. Nah, acara ini, saudara, dipersiapkan bagaimana manusia bisa beradaptasi, bisa menantang dirinya menuju kematian. Kita takut sama mati, tapi di acara ini orang dibuat bagaimana menghadapi kematian. Dan acara ini begitu banyak pesertanya yang mengikutinya, saudara. Dan mereka rata-rata akhirnya tidak takut mati pada kematian. Karena apa? Karena hadiahnya 50.000 US dollar. Dan itu acara 24 tahun yang lalu. Jadi angkanya fantastik banget, saudara. Itu waktu itu sekitar hampir 1 miliar. 24 tahun yang lalu itu hampir 1 miliar, saudara. Itu besar sekali. Kalau uang sekarang mungkin 5-6 miliar, saudara. Besar sekali. Sehingga saudara, orang yang takut mati, orang yang takut kecoa akhirnya berani, punya pengalaman yang sangat luar biasa karena acara di sini, saudara. Ternyata semakin manusia dipaksa menghadapi kematian dipaksa ya. Semakin manusia menjadi berani, nekat, bahkan cenderung kreatif bagaimana menghindari kematian. Karena manusia pada dasarnya diciptakan menurut dasar gambar dan rupa Allah, sempurna adanya. Kita adalah manusia yang sangat kreatif. Kita punya tekanan, kita bisa keluar dari masalah. Kita punya hutang, waktu kita berpikir benar, mengandalkan Tuhan, kita bisa keluar dari masalah hutang piutang kita. Makanya di podcast GMCC, saudara, ada orang utang 20 miliar bisa dalam 4 tahun bisa lunasi. Kenapa? Dipaksa akhirnya jadi pemenang. Ada orang yang dipaksa akhirnya bunuh diri, tapi kebanyakan orang dipaksa akhirnya mereka selamat dan mereka bisa berjuang dan ujungnya memuliakan Tuhan. Indahnya sebuah masalah pada hidup kita ternyata. Ada orang yang melihat masalah ada akhirnya berujung kepada kematian, tetapi ada orang yang melihat masalah dikencet akhirnya menciptakan sebuah peluang, saudara. Nah, pada dasarnya manusia nggak peduli Tuhan. Saudara yang datang di sini nggak peduli Tuhan. Saudara datang ke sini tidak peduli Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya makanan yang cukup. Saudara punya harta yang cukup. Saudara punya deposito yang cukup. Saudara sehat-sehat saja. Ketika masalah datang, kematian datang menjemput saudara. Dokter menyatakan umurmu 3 bulan lagi, pulang ke rumah berdamai sama istri, makan semua yang suka, ya kamu datangi, barulah kita mesti mencari Tuhan. Dan kita mulai tergila-gila sama Tuhan. Kenapa? Sebenarnya manusia akhirnya juga takut mati. Yang tadi gak takut mati karena ada 50.000 US dollar. Sekarang saudara karena tidak ada 50.000 US dollar, akhirnya saudara takut mati mencari Tuhan supaya saudara gak mati. Saya kasih contoh ya. Ada suami yang gebukin istri dan anak-anak setiap hari dan setiap saat. Anaknya udah gak sanggup, hampir gila, istrinya hampir dibunuh, bertahan karena janji nikah yang dipegang suami istri ini. Suatu ketika suami yang kejam luar biasa, suami yang diktator, suami yang arogan, tiba-tiba mesti ke dokter, general check up, dan dokter berkata umur kamu 3 bulan lagi karena kamu kena penyakit langka dan tidak ada obatnya. 3 bulan lagi pulang, ya berdamai sama istri, seneng-seneng sama suami, seneng-seneng sama anak.
Saya percaya setelah dokter menyatakan kematian 3 bulan lagi, suami yang ambisi, arogan, keras, menganiaya keluarga, tiba-tiba berubah menjadi lembut. Tiba-tiba berubah minta maaf sama istri. Pagi, siang, sore, malam berdoa puasa. Yang tadinya gak pernah doa, yang tadinya gak pernah ke gereja, sekarang setiap hari cari gereja. Karena apa? Karena kematian segera menjemput kita. Saudara gak peduli tentang Tuhan kok. Makanya bisa datang terlambat kok ke gereja. Makanya di gereja saudara bisa main handphone. Bisa transaksi, chattingan, online, sosial media. Dan saudara bisa main game kok di gereja. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara tidak peduli Tuhan. Anak muda pacaran pasti anak orang ditidurin. Pasti. 5 kali pacaran 5 anak wanita pasti ditidurin. Lalu ditinggal. Sampai pendeta berkata, kamu kapan anak muda bertobat? Sampai teman-temannya, sahabatnya, orang tua berkata, ayolah bertobat, jangan begini. Hidupmu hancur. Ya, nanti saya bertobat sambil ketawa dan bercanda. Karena dia memang tidak sungguh bertobat. Suatu ketika dia punya penyakit kulit, penyakit kelamin. Dicek dan umurnya 3 bulan lagi. Kena AIDS. Saya percaya setelah dokter menyatakan umurmu 3 bulan lagi kena AIDS, saya percaya itu cowok ciuman aja juga gak berani. Yang tadinya tidurin anak orang, sekarang cium anak orang gak berani. Kenapa? Takut kematian. Yang tadinya hidupnya berzina, berdosa, pikirannya najis, pikirannya kotor. Karena 3 bulan lagi kematian menjemput dia. Dia berubah 180 derajat. Mulai mencari Tuhan, mulai mengakui Yesus, mulai berjanji dan bahkan mau melayani Tuhan. Di depan Pak Haryanto, boleh gak saya bergabung di dalam pelayanan ini? Kenapa? 3 bulan lagi umurnya. Jadi manusia kalau gak kejepit, gak dipaksa, manusia akan malas sekali mencari Tuhan. Manusia tidak peduli dengan apa kata Tuhan. Hidup kudus gak penting. Jadi imam di rumah tangga gak penting. Bicara yang benar gak penting. Karena manusia punya sifat dasar selalu buat dosa, buat kotor, buat najis. Para pria yang matanya jelalatan di mana-mana udah pun nikah 15 tahun, 5 tahun matanya masih jelalatan. Coba dokter menyatakan, kalau kamu gak mau bertobat, mata kamu buta. Tiba-tiba yang matanya kesana kesini, tiba-tiba fokus sama istri. Kenapa? Terpaksa dan dipaksa. Saya ngomong ini kenapa saudara? Karena orang akan tergila-gila dengan berkat. Berkat akan membuat orang menjauh dari Tuhan. Katakan sama-sama, berkat akan menjauh dari hadapan Tuhan. Betul ya? Badai kehidupan, sama-sama 1, 2, 3. Badai kehidupan membuat manusia mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi kalau pagi ini saudara dapat masalah yang gak bisa selesai, puji Tuhan. Karena badai itu akan membuat saudara, narik saudara bertemu sama Tuhan secara pribadi. Berkat, hobi, cita-cita kita yang bisa kita fasilitasi, yang bisa membuat kita terpesona, kita akan lupa Tuhan. Kapan terakhir saudara berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan? Aduh kayaknya lama ya, setahun lalu tuh. Kapan saudara doa puasa sungguh-sungguh tanya Tuhan? Kapan ya? Kayaknya mau nikah tuh. Karena gak ada budget, gak ada modal buat nikah. Doa puasa bener-bener. Tapi waktu diberkati kita lupa semua. Kapan kita kasih perpuluhan? Emang penting perpuluhan? Tapi waktu kasih tahu sama pemimpin, perpuluhan adalah sebuah hukum yang wajib harus dikerjakan. Kita mau gak mau kasih perpuluhan. Kita bisa berubah kalau masalah neken kita. Kita bisa berubah ketika suami mulai selingkuh. Kita bisa berubah ketika anak kita pakai narkoba. Kita cari gereja, kita berlutut. Yang tadinya gak pernah berlutut gereja. Yang tadinya nyanyi santai-santai aja, tiba-tiba berlutut dan menangis. Kenapa? Karena butuh Tuhan. Betul ya kalimat ini ya. Berkat membuat suami istri berpisah. Suami punya hobi motor. Suami punya hobi camping, mancing. Istri punya hobi beli tas lagi, beli tas lagi, beli tas lagi. Yang 131 tas, beli lagi. Tapi buat persembahan ke gereja kita mulai hitung. Merah kayaknya berat, abu-abu lebih enteng. Kita hitung kenapa? Karena kita gak punya masalah.
Suatu ketika John Newton, saudara, pencipta lagu Amazing Grace. Abad ke-17, 1772. John Newton umur 11 tahun diajak papanya pergi ke laut, naik kapal laut. Di kapal laut, John Newton ini anak remaja yang ya sekedar ikut Tuhan, sekedar-kedar aja deh. Enggak terlalu serius, enggak terlalu percaya. Ya sekedar aja, namanya juga masih mengenal dan kurang mendengar. Kapalnya saudara kena badai, ombak besar. Kapalnya goncang ganjing, hampir tenggelam dan hampir mati semua. Di saat itu dia mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika masalah datang, orang akan berkata, Tuhan tolong saya. Mau termasuk teman saya yang ateis, ketika kejepit masuk neraka, dia akan menyebut nama Tuhan tolong saya. Dan disitulah keselamatan tiba buat orang-orang tersebut. Amin. John Newton berkata, Tuhan tolong saya. Akhirnya kapal itu tidak jadi tenggelam, tidak jadi karam, dan menuju pantai terdekat. Sejak itu dia merenung betapa how great is our God. Betapa dahsyat, hebat Tuhan saya. Dan akhirnya dia menciptakan sebuah lagu Amazing Grace dari abad 17, abad 18, abad 19, abad 20 sampai sekarang. Lagu itu dinyanyikan terus menerus khusus kalangan Katolik dan Protestan. Betapa hebatnya Tuhan. Dulu aku gak pernah lihat, sekarang aku lihat pengalaman dengan Tuhan. Jadi betapa indahnya ketika saudara satu persatu kena masalah. Sakit yang gak sembuh, percaya deh saudara baca Alkitab. Percaya deh dengkul saudara dipakai cuma buat berdoa. Percaya deh hidup saudara gak main-main lagi kalau ada badai. Dan saya berdoa pagi ini yang mendengarkan khotbah hari ini. Setiap orang harus bertemu dengan badai. Gak bisa gitu dong. Kenapa masuk gereja? Bisa saudara ketika kita kepepet. Saudara jadi bersyukur ya sama Tuhan. Saudara Roma 1 ayat 21 sampai 22. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Sebab sekalipun saudara dan saya mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh karena ketidakpercayaan kita. Saya tadi baru bicara sama Pak Haryanto, Pak Sugi di belakang. Saya bilang gini, andai kata Indonesia, nggak usah Indonesia, andai kata Jakarta mayoritas orang Kristen. Andai kata ya, kalau terjadi ya puji Tuhan. Tapi andai kata sekarang saudara, Jakarta mayoritas jadi Kristen. Kita ketemu tukang sayur Kristen, ketemu tukang minyak Kristen, kita ke sekolah Kristen, kita kemana-mana semuanya Kristen. Pertanyaannya, apakah masih ada damai di kota Jakarta? Saudara ditanya nyaut atau? Nyaut dong, iya ke, amin ke, enggak bengong aja. Kebanyakan ketupat ya kemarin ya, mukanya kotak. Andai kata mayoritas kota Jakarta Kristen saudara, saya percaya yang masuk penjara orang Kristen di penjara. Yang korupsi orang Kristen. Yang berzina orang Kristen. Yang ngerampok uang rakyat pasti orang Kristen. Yang naikin harga BBM orang Kristen. Yang nipu minyak orang Kristen. Yang makan gula, garam dan semuanya orang Kristen. Kenapa? Roma udah ngomong, kamu sekalipun mengenal aku, tetapi otak dan pikiranmu jauh daripada aku. Sekalipun kamu rajin ibadah hari Minggu, tetapi hatimu jauh daripadaku dan engkau tidak sungguh-sungguh datang kepadaku. Yang kau cari cuma berkat, kesembuhan, kesehatan. Tapi saudara tidak merespon tentang Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak pernah merespon apa itu isi Alkitab. Kalau ditanya kenapa ke gereja? Ya karena mertua udah gak enak, gimana dong? Ya istri udah maksa-maksa ke gereja, ya demi anak-anak. Makanya di gereja datang boleh terlambat. Kenapa? Karena Yesus bukan satu-satunya dalam hidup saudara. Kalau Yesus satu-satunya dalam hidup saudara, ibadah 8:30, ibadah jam 11, 10:30 setidaknya saudara datang. Gak ada pakai alasan mati, alasannya udah lama. Lift kita udah mati dari Tuhan Yesus belum datang. Sampai sekarang dia tetap mati.
Jadi nggak bisa pakai alasan lift lah, macet lah, udah tahu Jakarta. Kenapa? Karena Yesus bukan prioritas dalam hidup saudara. Tetapi kalau Yesus menjadi prioritas dalam hidup saudara, saudara tetap akan cari Tuhan. Kapan terakhir lutut saudara digunakan untuk berlutut dan menangis bersama Kristus? Ya nggak tahu tuh kapan ya. Nanti kali kalau pinjol kelilit baru berlutut. Ya kalau suami udah gamparin saya 2-3 kali setiap hari, ya saya berlutut deh. Kalau sekarang suami masih baik, belum gampar saya. Pak, besok gampar pak. Karena kita gak kepepet saudara. Dan Markus 7 ayat 6, 8 juga berkata saudara. Ya, Markus 7 ayat 6 dan 8 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, benarlah nubuat bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Perintah manusia, perintah Allah saudara buang begitu saja. Tetapi saudara pegang teguh adat istiadat yang tidak masuk akal dalam perintahnya Yesus. Saudara pikir kayak yang datang-datang gini nih akan berubah hidupnya, percaya sama saya. Selama respon dan kesungguhan saudara tentang Yesus tidak saudara rubah, saudara pulang besok minggu sama aja. Survei membuktikan saudara, kalau misalkan ini 1.000 orang yang dengar khotbah saya, yang nyanyi bersama tadi Natal bersama-sama, hanya 1% sampai 5% yang benar-benar mengalami perubahan. Kalau 1.000 orang, 1% itu cuma 10 orang. 5% itu cuma 50 orang. Ketika dengar khotbah saya, saudara serius natap saya. Ketika saya ngomong, saudara serius mencatat, bahkan men-capture semua file-file saya. Lalu saudara pulang merenungkan dan bertanya, apakah saya menjadikan Yesus sungguh-sungguh dalam hidup saya? Apakah Yesus menjadi prioritas dibanding pekerjaan saya? Apakah Yesus menjadi prioritas dibanding keluarga saya? Dibanding hobi saya? Dibanding pacar saya? Selama saudara tidak merenungkan firman dan yang dibagikan hari ini, saudara balik dalam keadaan yang letih lesu, makanya masalah tambah banyak tapi tidak ada kemenangan dalam dirimu. Karena saudara berjuang dengan kekuatanmu, bukan dengan kuasa otoritas Tuhan. Yang gak serius pulang, yang pacaran tetap check in kok ntar malam di hotel mana. Oh iya. Saya udah nggak asing kok cewek cowok pacaran main satu tubuh satu badan. Ya nggak masalah. Nanti masalah saudara masuk pernikahan. Ayo jaga kekudusan. Yang korupsi ya tetap korupsi di kerjaan. Gak apa-apa pes. Nanti Yesus lagi, saya skip dulu deh. Nanti kepepet baru saya panggil nama Yesus. Ya silahkan juga. Kenapa? Karena kita merasa Yesus bukan segala-galanya. Yesus bukan yang terpenting dalam hidup kita. Saya datang ke sini ya untuk diri saya. Siapa tahu datang ke gereja, ketemu klien, ketemu prospekan, ketemu cewek cakep. Katanya di Gajah Mada ceweknya cakep-cakep, cowoknya jelek-jelek. Ya silakan aja, terserah saudara. Tapi saudara mesti ngerti kenapa kita datang ke gereja. Bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena KTP, bukan karena mertua. Kita butuh Yesus karena kita memang butuh Yesus. Hidup ini gak kuat tanpa Yesus. Bisa gila saudara gak punya Yesus. Yang punya Yesus aja hampir gila. Apalagi yang gak punya Yesus. Coba ya kita ngecek ya. Nah ini udah ya. Ya saya gak enak ya gitu ya. Coba next medianya satu aja. Nah, ini kategori yang tadi saya bicarakan. Kalau datang ke gereja selalu telat tiap minggu. Ya saudara mesti tanya ya kenapa telat ya. Kan ada uang ya, bisa cepat gitu loh. Di gereja yang gak sungguh-sungguh nyanyi nyembah. Yang bawa pacar asik pacaran gitu ya. Kayaknya dunia milik dia, padahal dunia ini Gajah Mada bukan milik saudara gitu loh. Tetap aja santai mendengar firman, ya udah masuk kiri, keluar kanan, minggu depan datang lagi. Kita gak pernah ikut aturan, kita gak punya waktu doa bersama Tuhan. Kita gak ngobrol sama Tuhan. Ada konseling istri berkata, Pastor gimana dong suami saya gak balik-balik udah 5 tahun tuh selingkuh terus. Saya tanya kok masih ditungguin?
Oh yang bener dong, yang mesti tungguin dong. Kita kan orang Kristen, gak boleh cerai. Iya kamu orang Kristen, percaya Yesus, tapi mulut kamu itu macem-macem. Saya tanya 5 tahun kamu berdoa buat suami, doamu sama ya? Tuhan suami saya biar balik, suami saya balik dalam nama Yesus. Iya pastor 5 tahun. Saya cuma mau bilang imanmu gak bertumbuh. Saudara gak kenal Kristus. Karena orang yang egois hanya berdoa buat kepentingan dirinya sendiri. Balikin suami saya, berkati hidup saya, kaya. Dia gak ngerti perasaan Tuhan. Kalau 5 tahun kamu berjumpa Yesus, tahun pertama doamu minta suamimu balik. Tahun kedua biar rencana Tuhan yang balik. Tahun ketiga saudara udah gak fokus lagi dengan suamimu balik atau tidak balik. Yang penting saya fokus sama Tuhan. Yang kelima hidupmu memuliakan Tuhan. Walaupun badai tidak balik lagi. Itu orang iman. Punya waktu gak doa sama Tuhan berlutut? Setiap hari. Sambil nangis. Punya waktu gak berdoa? Fokus sama Tuhan. Tuhan mau apa? Punya waktu gak berpuasa? Supaya rencana Tuhan yang jadi bukan rencana kita lagi. Punya waktu gak ngobrol-ngobrol sama Tuhan? Gak punya sih. Ya karena saudara memang gak perlu Yesus. Kalau saya jadi dokter nih hari ini dan saya berkata semua yang hadir di sini umurnya 3 bulan lagi, saya percaya gereja akan penuh. Doa puasa akan penuh. Doa semalam suntuk, yang suntuk jadi gak suntuk karena saudara perlu. Duit saudara yang bisa bawa saudara ke luar negeri Amerika mencari dokter terhebat dan bisa menyembuhkan. Dan saat itu dia tidak bisa menyembuhkan. Duitmu gak berharga lagi, jabatanmu gak berharga lagi, perusahaanmu gak berharga lagi. Yang berharga cuma Yesus. Makanya biarlah hidup saudara terpepet setiap hari. Karena waktu saudara terpepet setiap hari, saudara cari Tuhan setiap hari juga. Jadi mau kena masalah atau enggak? Dagu ya sini ya. Iya memang orang gak mau kena masalah karena kepentingan diri sendiri. Tapi buat saya, buat para leader dan buat para pelayan Tuhan yang mengerti rencana Tuhan. Datanglah badai itu, datanglah masalah itu supaya masalah datang aku bisa ngobrol sama Tuhan. Beda loh. Ada orang gak mau kena masalah tapi juga gak ngobrol sama Tuhan. Jangan tunggu masalah datang dan hidupmu kacau balau. Dan saudara memaki Tuhan dan saudara murtad sebagai orang Kristen. Kristen jadi Muslim, Muslim jadi Kristen. Bukan masalah agamanya. Agama itu cuma status. Jadi orang apa? Kristen. Jadi orang apa? Muslim. Jadi orang apa? Buddha. Masalahnya saudara ngerti gak Tuhan yang saudara sembah itu siapa? Bukan Kristennya. Yang saudara sembah itu siapa? Berkuasa gak atas hidupmu? Merubah gak karaktermu? Merubah gak suaramu? Merubah gak mulutmu dan otakmu yang najis? Oh saya Kristen tapi gak berubah. Macet maki-maki orang. Orang diajak berantem. Tol macet berantem. Kenapa? Bukan karena Kristennya. Karena saudara tidak kenal Kristus sesungguhnya. Saudara orang kalau jatuh cinta ya dibelain. Orang kalau jatuh cinta semua dibelain. Kalau bisa Pak, Pastor, kalau saya ke Gajah Mada, kalau bisa tuh sama pacar saya liftnya mati bener-bener setengah jam. Biar saya punya waktu sama pacar saya. Lihat ya beda ya. Tapi yang udah menikah 15 tahun cepetan kayak ini pendeta kenapa sih liftnya gak diberesin? Kenapa? Karena udah bosan sama istrinya. Yang pacar kalau bisa mati 1 jam Pak, setiap minggu mati aja Pak biar saya berdua sama pacar saya. Orang jatuh cinta, tai rasa. Wih pada makan tuh tai ya. Badai dilewati, benua dilewati. Saya punya teman, pengerja sini udah pada tahu ceritanya. Orang Chinese tulen, Cina sipit, yang sipit angkat tangan. Punya pacar orang Batak tulen. Teman saya tinggal di Jakarta, pacarnya di Bandar Lampung. Cerita 30 tahun yang lalu. Tidak ada pesawat murah. Karena cinta, ya, perjalanan ratusan kilometer dijalani naik motor tiap minggu. Jakarta, Lampung demi siapa namanya saya lupa. Pacarnya. Orang tuanya udah terang-terangan lu Cina, gua Batak. Jangan deketin, dideketin lu saudara. Dipepet. Saudara motor Jakarta, Lampung, setahun turun mesin.
Udah pasti saudara. Karena dia jatuh cinta, gak peduli ongkos, gak peduli capek, gak peduli bensin, gak peduli turun mesin. Yang penting saya dapat itu cewek, jatuh cinta. Akhirnya nikah. Sampai hari ini baik-baik saja. Karena cowoknya juga cinta Tuhan luar biasa. Dan dia bilang, Tuhan jelas ngomong sama saya, dia pasangan hidup saya. Yang hebatnya si Koko Hendrik ini, Koko ya saya panggil Koko Hendrik ini, jaga hidup kudus bener banget. Ayolah anak muda jaga hidup, supaya harimu bahagia. Kenapa kita ada masalah? Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi kita lebih mengerti rencana kita sendiri. Ayolah anak muda jangan tidur-tidur lagi lah, please. Kalau orang tuamu udah gak bisa bicara denganmu, pasanganmu udah gak bisa bicara denganmu, anak-anak mertua mantu tidak bisa bicara sama saudara, anggaplah saya bapakmu di mimbar ini, setuju? Anggaplah saya kokomu, anggaplah saya ommu yang harus bicara sebulan sekali dan saudara mesti masukkan ke dalam pikiranmu. Karena kekudusan adalah segala-galanya untuk menjadi keluargamu bahagia dan punya masa depan yang jelas. Gak ada cinta main tidur, itu orang stres, depresi, kesepian, main tidur. Entah saudara tinggalin, percaya sama saya. Udah tahu pengangguran, jangan dinikahin. Ya habis Tuhan udah ngomong, bukan Tuhan yang ngomong, dia ngomong, setan lu. Ngerti ya? Saya kalau gini bercanda sama anak muda, aduh pakai Tuhan yang ngomong, setan yang lagi ngomong sama lu. Karena setan itu mengharamkan semua cara apapun supaya dapat. Kalau Tuhan tunggu waktunya. Sabar, berdoa lagi. Tanya aku lagi. Karena rencanaku gak secepat setan. Saudara mau bisnis apapun boleh. Usaha apapun boleh. Saudara mau apa aja boleh. Tanya Tuhan terlebih dahulu. Supaya kata Roma dan kata Markus, supaya pikiranmu ada di dalam Kristus dan yang kau kerjakan sesuai rencana Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Kita responnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah datang, puji Tuhan, terima kasih. Semakin masalah datang, semakin kita akan lihat kuasanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu biar berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, kami berjanji merespon hidup dengan benar. Menjaga hidup juga benar, mengambil tindakan juga benar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga, pekerjaan, dan apa saja yang kami kerjakan. Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.